nulis di ini seakan-akan kalau papan tulis gitu ya. Cara-cara dulu sebentar. Nah, ya. Oke. Di dalam problem solving itu ada, kalau kita konteks sebuah problem solving ya. Problem solving itu ada sebuah strategi problem solving. Ada beberapa strategi problem solving itu artinya menyelesaikan masalah ya. Dalam konteks problem solving atau gini aja nih, nggak usah lah pokoknya. Strategi Anda sudah tahu ya bahwa strategi itu untuk menyelesaikan masalah problem solving yang berbasis pada state space tree. Ingat ya, state space tree. Nanti kalau ini space. State space tree atau pohon ruang status. Pohon ruang status. Ini tree ya. State space tree, pohon ruang status. Nah, yang kita bahas dalam DAA ini ada dua, nanti adalah backtracking dan branch and bound. Ini ya, dua strategi ini, backtracking dan branch and bound. Ya, ini yang akan kita bahas di mata kuliah DAA ini. Oke. Ya, yang sekarang akan kita bahas adalah backtracking. Ini dua-duanya berbasis pada state space tree atau pohon ruang status. Oke, itu dulu yang Anda harus tangkap ya, bahwa ini berbeda. Jadi strategi ini berbeda dari yang sudah kita bahas sebelumnya, strategi-strategi yang kita bahas sebelumnya, karena ini berbasis pada pohon ruang status. Jadi nanti dalam penilaian solusinya itu selalu dia secara intuitif nanti kita representasikan dalam bentuk tree. Ya, sebenarnya banyak ya. Bahkan ada di data mining itu ada yang apa tuh decision tree segala macam dan banyak. Sebenarnya kalau nanti Anda belajar AI itu banyak metode-metode atau strategi-strategi yang memang berbasis pada pohon. Ada hill climbing, banyak sekali gitu ya. Tapi yang kita bahas di DAA itu ada dua, backtracking dan branch and bound. Oke, itu yang harus Anda pahami. Nah, mungkin ini dulu ya sebelum sini. Nah, apa itu pohon ruang status? Apa itu pohon ruang status? Jadi pohon ruang status, bentar di sini ada nggak ya? Nanti kalau ada biar saya nggak usah nulis lagi. Oh, nggak ada di sini. Ya, itu ada pohon ruang status. Dalam pohon ruang status itu setiap node di dalamnya. Dalam pohon ruang status, setiap node merepresentasikan status.
atau keadaan. Makanya disebut sebagai pohon ruang status. Oke, nah terus pohon ruang status dibangun secara dinamis seiring atau bersamaan itu aja, kalau seiring mungkin bingungnya ada. Bersamaan dengan pencarian solusi. Pencarian solusi. Jadi pohon ruang status itu nanti dibangun secara dinamis bersamaan dengan pencarian solusi. Nah, coba kalau Anda screenshot dulu, nanti saya mau nulis lagi. Silakan di screenshot dulu. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Nah, saya mau ini ya, saya mau gambar soalnya. Jadi pohon ruang status itu dibangun secara dinamis bersamaan dengan pencarian solusi. Maksudnya dibangun secara dinamis itu seperti apa? Dan ingat, setiap node di dalam pohon itu merepresentasikan status. Nah, contoh misal gini. Tahap pertama, ya ini berawal dari akar dulu ya. Oke, ini adalah node yang, oke misal gini. Pembangkitan node-node dalam pohon ruang status bisa memakai skema DFS atau BFS. Ya, jika kita pakai contoh yang DFS ya. Ini node pertama dari akar, oke lah itu ya. Pertama. Nah, oke keadaan pertama ya. Terus kedua. Nah, ini node yang Anda menomori yang ini sebagai node, ya oke lah ini kita nomori aja. Sebenarnya Anda bisa mulai penomorannya itu dari akarnya itu 0 ya boleh, atau kita nomori mulai dari 1 ya nggak apa-apa biar Anda gampang paham. Oke, nah nanti, oke ini yang pertama adalah akar dulu ya. Nah dari akar itu dibangkitkan anaknya. Ini adalah state yang kedua. Nah ini kalau DFS ya. Terus yang ketiga, nanti gini, oh ini state yang kedua dalam pencarian solusinya. State yang kedua, terus ini yang ketiga katakanlah gitu. Nah, contoh. Terus yang keempat, oke ini 1, 2, kalau nggak cukup ini. Empatnya di samping aja. Nah, oke ini 1, ini node yang kedua, node yang ketiga, katakanlah, oke misal kita batasi kedalamannya 3 ya, ini karena hanya contoh ya, batasi kedalaman 3. Oh, terus ini nanti kembali lagi atas, ini node yang keempat. Nah, gitu. Yang kelima, nanti kalau dia DFS, itu berarti gini, yang tadi. Nah, ini state yang keempat. Backtrack, oh misal saja ini node yang kelima. Nah, bisa saja seperti itu. Nah, ini 6, misalnya ada 6. Bisa saja nanti gini. Oh, ini yang pertama, yang kedua, 3 tadi, 4, 5. Misal di sini karena dibatasi sini ya. Ini kembali lagi ke sana.
Tapi ini nggak ada lagi yang bisa di-expand. Nah, kembali lagi ke sana. Terus ini 6. Sorry, dan seterusnya. Ini contoh skema DFS. Saya kira DFS sama BFS ini sudah Anda pelajari dulu di mata kelas Subdat ya, struktur data. Atau mungkin sudah ganti namanya, saya nggak ngikutin. Dulu saya ngajar struktur data juga. Saya kira Anda sudah paham ini DFS, BFS seperti apa. Ini yang DFS, kemudian BFS Anda sudah tahu kan itu per level pembangkitannya. Kalau DFS itu pencarian yang mendalam dulu, yang dalam dulu. Itu sudah paling dalam, kemudian backtrack, mundur, bangkit ke anode lagi, terus sedalam-dalamnya, kalau sudah mentok, mundur lagi, baru dibangkitkan yang berikutnya. Ya. Sedangkan kalau BFS, coba Anda screenshot ini. Ini contoh yang DFS, sorry, jangan ini dulu. Ini contoh yang DFS. Nah, silakan screenshot yang ini. Sudah, Pak. Ya, oke. Nah, ini bedanya dengan traversal. Kalau traversal DFS dan BFS yang sudah Anda pelajari dulu di Strukdat, itu pohonnya ada dulu. Ini bukan traversal. Kalau traversal itu pohonnya ada dulu, baru kemudian ditelusuri. Kalau pohon ruang status, itu pohonnya nggak ada dulu. Keadaan awal tuh nggak ada pohonnya. Atau akar dulu katakanlah gitu ya. Nah, node-nya itu nanti dibangkitkan. Akhirnya artinya dalam pencarian solusi itu kita membentuk pohonnya. Justru membuat pohonnya. Ya. Nah, ini yang BFS. Kalau BFS ini cuma ngulang aja ya. Contoh BFS saya contohkan yang simpel aja ya biar mengingatkan Anda kembali aja. Keadaan pertama ini akarnya gitu ya. Nah, terus ini yang kedua, ini nggak usah pakai ini. Nah, oke. Kedua sini kita misal anaknya itu anak yang kedua. Terus yang tiga, nah ini bedanya ya. Ini dua, nah baru yang anak yang lain. Kalau di FS tadi kan ini mendalam sana bawah-bawah terus. Empat, misal satu, ini dua, ini tiga. Misal ada lagi punya anak lagi. Nah, terus ini lima. Ini contoh saja ya, nggak harus seperti ini, tapi ini contoh aja biar Anda paham. Ini tadi dua, tiga, empat. Oh, misal di sini ada nggak kemungkinan anak yang bisa di-expand? Kalau nggak ada, berarti ke sini. 5, ya. Ini keadaan ke-6. Ini 1 tadi, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 6. Ya, dan seterusnya. Ini yang BFS. B ya, BFS yang Bravo kalau tadi D. DFS. Silakan kalau mau Anda screenshot. Udah? Udah, Pak. Oke. Nah, sekarang apa itu backtracking? Kita sekarang yang backtracking. Backtracking itu adalah salah satu strategi yang penyelesaian solusi berbasis pohon ruang status. Ini berbasis pohon ruang status ya, tadi yang sudah saya jelaskan itu, di mana pembangkitan node-node-nya. Node-node itu merepresentasikan keadaan dalam pencarian solusi ya. Bangunan node-node-nya mengikuti skema DFS.
Tapi tidak murni ya, tidak murni DFS. Tidak murni DFS. Dia mengikuti skema DFS. Ya, ini DFS, BFS sekali lagi saya anggap Anda sudah pelajari lebih mendalam di matematika diskrit saya kira ada, kemudian di struktur juga ada ya, DFS, BFS. Ya, oke. Nah, sebelum di screenshot nanti saya tambah lagi, kita kembali lagi ke screen dulu. Kok di screen, ke slide dulu. Oh, ini tadi sudah saya sampaikan ya. Dia mengikuti pola DFS. Ini merupakan perbaikan dari brute force yang mencari solusi persoalan dari semua kemungkinan solusi yang ada. Nah, nanti ini kekuatannya backtracking itu adalah ini lebih banyak mengeksplorasi kemungkinan solusi daripada greedy ataupun apalagi daripada brute force ya. Ya, oke, tapi itu nanti kita lihat nanti. Dengan runut balik kita tidak perlu memeriksa semua kemungkinan solusi yang ada, jadi mengeksplorasi lebih banyak, tetapi tidak semua kemungkinan solusi, hanya pencarian yang mengarah ke solusi yang selalu dipertimbangkan. Akibatnya waktu pencarian dapat dihemat. Jadi dia itu dia mengeksplorasi lebih banyak kemungkinan solusi, katakanlah daripada greedy kemarin yang sudah kita bahas. Nah, cuman dia tidak harus mencari semua atau memeriksa semua kemungkinan solusinya, karena itu pasti akan lambat. Nanti kalau memeriksa semua kemungkinan solusi ya kembali lagi brute force artinya ya. Tapi kan jadi lambat. Nah, jadi hanya yang mengarah ke solusi itu yang akan dipertimbangkan. Dengan cara apa? Oke, nanti saya sampaikan. Artinya nanti ada sebuah estimasi, ada sebuah langkah heuristik untuk memperkirakan node mana yang lebih cepat menuju solusi. Oke, node mana yang lebih cepat menuju solusi. Itu sekali lagi secara heuristik. Nah, saat ini banyak diterapkan pada program games gitu ya. Misal ini ya tic-tac-toe, kemudian mencari jalan keluar dalam sebuah labirin, terus dalam game catur gitu ya. Dan juga banyak pada masalah-masalah di bidang AI ya. Nah, salah satu kunci dalam backtracking ini adalah adanya fungsi pembangkit. Fungsi pembangkit ini adalah nilai yang adalah sebuah fungsi yang membangkitkan sebuah node gitu ya. Terus ada fungsi pembatas. Fungsi pembatas ini adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk membunuh sebuah node. Ya, untuk membunuh sebuah node. Nah, katakanlah ini sebuah fungsi, katakanlah B gitu ya. B sebagai fungsi dari X1, X2 sampai K. B itu akan bernilai true jika mengarah ke solusi. Tapi jika false, maka node itu akan dibuang. Jadi jika true, node itu akan di-expand. Tetapi jika dia false, node itu akan dibuang atau tidak dipertimbangkan atau istilahnya adalah dibunuh. Memang istilahnya dibunuh. Nanti ada istilah dead node. Jadi node yang mati, simbol yang mati. Ya, ini saya screening dulu ya. Nanti saya jelaskan dengan catatan. Ya, oke, setiap simbol menyatakan status tadi sudah saya sampaikan. Nah, lintasan dari akar ke daun menyatakan solusi yang mungkin. Nah, oke ya, ini yang perlu saya catatkan di sini. Jadi ini ya, lintasan dari akar ke daun ini menyatakan solusi yang mungkin.
Saya sampaikan ini solusi yang mungkin karena belum tentu solusi ya. Karena solusi yang himpunan solusi atau himpunan solusi yang mungkin itu nanti adalah merupakan lintasan dari akar ke daun. Ah, ke daun. Nah, seluruh lintasan dari akar ke daun ini dibentuk ruang solusi. Jadi ada istilah-istilah itu ya. Kemudian ada ruang solusi seluruh lintasan dari akar ke daun. Nulis daun kok susah. Pakai Wacom itu nanti nggak semudah di papan tulis ya. Nah, dari akar ke daun. Ya, nanti dengan contoh ya saya jelaskan. Ini yang penting Anda tahu ini dulu. Kemungkinan apa tuh istilah-istilah yang mungkin ya. Ada solusi itu adalah lintasan dari akar ke daun. Nah, ada yang disebut sebagai ruang solusi itu adalah seluruh lintasan dari akar ke daun. Itu kan bisa lebih dari satu. Ini ruang solusi itu adalah himpunan dari solusi-solusi yang mungkin, ya, solusi yang mungkin. Oke. Bisa ini prinsipnya dulu. Nah, nanti ada yang disebut sebagai ya, solusi dicari dengan membentuk lintasan dari akar ke daun. Oke, saya sudah sampaikan bahwa solusi itu adalah lintasan dari akar ke daun. Aturan pembentukan yang dipakai itu mengikuti aturan DFS. Oke, sudah saya sampaikan. Nah, nanti ada yang disebut simpul hidup. Ada apa itu namanya? Simpul yang sedang diperluas atau yang sedang diekspand. Ada yang disebut nanti simpul mati, dead node. Jika lintasan yang sedang dibentuk tidak mengalahkan solusi, maka simpul simpul yang akan diekspand itu disebut sebagai simpul tersebut sebagai dead node, jadi simpul mati. Dia akan dibunuh, sehingga disebut sebagai simpul mati. Nah, fungsi yang digunakan untuk membunuh ini disebut sebagai fungsi pembatas atau bonding function. Ya, sekali lagi, simpul hidup, simpul yang sudah dilahirkan, ini adalah simpul, sebenarnya simpul-simpul yang masih mungkin untuk diekspand. Walaupun nanti setelah dievaluasi pakai bonding function tadi, fungsi pembatas bisa saja nanti menjadi simpul mati ini. Nah, kemudian salah satu simpul hidup yang siap untuk diekspand itu dinamakan simpul expand node. Nah, ini nanti dievaluasi dengan menggunakan fungsi pembatas. Nah, kalau dia tidak menuju solusi, berarti dibunuh. Kalau menuju solusi, ya udah nanti dia akan diekspand. Oke, jadi gini. Node yang mungkin singkatnya aja ya daripada kebanyakan istilah biar Anda nggak pusing. Saya catatkan di sini yang penting-penting aja. Node yang diestimasi itu artinya diperkirakan tidak menuju solusi. Ini justru yang penting itu nanti kalau di ujian tuh catatan-catatan saya seperti ini ya. Mungkin kalau Anda hanya mengandalkan slide-slide itu mungkin nanti bingung karena banyak sekali. Anda juga lihat catatan saya. Kadang mahasiswa MIS itu adalah nggak lihat lagi catatan saya. Yang sudah saya catatkan di sini nggak dilihat lagi. Karena ya sudah males, ya udah yang dilihat hanya slide-slide saja. Padahal ada hal-hal yang penting yang saya buatkan catatan di sini. Diperkirakan tidak menuju solusi. Ya.
diperestimasi atau diperkirakan tidak menuju solusi akan dibunuh menggunakan fungsi pembatas. Nah, fungsi pembatas atau bounding function. Ya. Nah, node yang sudah dibunuh, istilahnya memang dibunuh ini ya, disebut dead node atau simpul mati. Oke. Dah gitu aja. Node hidup atau node espanode nanti malah menambah beban Anda dalam ngapalin. Yang perlu Anda ingat adalah simpul mati saja atau dead node. Dead node ya, ini kok dead node. Dead node. Bentar. Jelek tulisannya. Dead node. Nah, apa tadi fungsi pembangkit? Ada istilah fungsi pembangkit. Jadi fungsi pembatas ini ya. Fungsi pembangkit adalah fungsi untuk membangkitkan sebuah node. Nah, oke, ini saya kira istilah-istilah yang perlu Anda engage ya, perlu Anda engage terhadap istilah-istilah ini kalau Anda mau belajar backtracking. Oke, silakan kalau mau di screenshot. Sudah, Pak. Oke. Nah, terus poin yang lagi backtracking dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah optimasi maupun non-optimasi. Nah, dari beberapa strategi yang sudah kita bahas, yang biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi dan non-optimasi itu, yang selain brute force ya, itu adalah greedy, kemudian dynamic programming, dan backtracking. Nah, kalau divide and conquer itu banyak biasanya digunakan untuk masalah non-optimasi, divide and conquer itu. Tapi kalau greedy, dynamic programming, backtracking yang sedang kita bahas sekarang, ini bisa untuk dua-duanya, optimasi dan non-optimasi. Nah, ini ada bedanya nanti strateginya. Jika digunakan, nah mahasiswa biasanya salahnya di sini nanti, termasuk Anda. Digunakan untuk menyelesaikan masalah mungkin istilah biar singkat, untuk masalah non-optimasi. Kalau dia masalah non-optimasi, nah itu setelah ketemu solusi, maka pencarian berhenti. Pencarian solusi ya. Berhenti.
Tentunya solusi ini mengacu ke problemnya ya, problemnya apa. Nah, sekarang jika digunakan untuk masalah optimasi, nah ini ada bedanya. Setelah atau gini, saat mendapatkan solusi untuk pertama kali, solusi yang pertama, maka jangan berhenti. Ini yang ini ya, yang harus diingat. Jangan berhenti. Biasanya mahasiswa salah di sini. Kalau di sini berhenti. Nah, kalau yang optimasi itu jangan berhenti. Jangan berhenti. Ya. Simpan solusi tersebut sebagai solusi terbaik saat ini. Kemudian cari solusi yang lain. Nah, ya. Nah, kemudian apa? Jika ditemukan solusi lagi, nah, solusi yang lain ya. Karena masalah optimasi itu sekali lagi, sudah sampai saya sampaikan kemarin bahwa solusinya itu mungkin saja tidak satu. Tetapi dari solusinya bisa banyak, tapi dari yang banyak itu nanti ada satu yang optimum. Jika ditemukan solusi lagi, maka bandingkan dengan solusi yang tadi, solusi terbaik saat ini. Ya, solusi terbaik saat ini dengan solusi ini ya biar ini aja lah, terbaik saat ini. Jika lebih baik maka diganti itu menjadi solusi terbaik saat ini. Jika tidak lebih baik ya sudah lanjutkan lagi gitu ya. Jadi kemudian lanjutkan sampai Anda mengkondisikan berakhirnya seperti apa ya dalam algoritma itu. Kondisi berhentinya tergantung desainernya mau seperti apa. Sampai kondisi berhenti. Kan tergantung problemnya juga. Kondisinya seperti apa. Ya. Oke, silakan di screenshot. Sudah, Pak. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh ya. Ini prinsip-prinsipnya ya. Saya berikan singkat saja. Kalau mungkin Anda membaca slide-nya mungkin banyak sekali. Tapi ini saya berikan prinsip-prinsipnya. Nanti dibaca kembali, pahami. Nah, dengan Anda tahu prinsipnya ini, nanti Anda diharapkan dapat memahami ini, backtracking.
Nah, ini kalau ini pencarian berhentikan bila kita telah menemukan solusi atau tidak ada lagi simbol hidup atau runut, untuk runut. Oh iya, satu lagi poin lagi. Jadi ada langkah backtracking. Nah, ini belum saya catatkan ini. Ini, nah ini, jika pembentukan lintasan berakhir dengan simbol mati, maka proses pencarian diteruskan dengan membangkitkan simbol anak yang lain. Ya, bila tidak ada lagi simbol anak yang dapat dibangkitkan, maka pencarian solusi dilanjutkan dengan melakukan runut balik ke simbol hidup yang terdekat, simbol orang tua. Ya. Jadi bila tidak ada lagi simbol anak yang dapat dibangkitkan, maka pencarian solusi dilanjutkan dengan melakukan runut balik ke simbol terdekat orang tuanya. Jadi gini, apa itu backtracking? Dalam strategi backtracking. Nah, ini ada sesuatu hal yang beda. Nah, oke. Nah, ini pakai ilustrasi aja ya. Misal gini. Ya, ini note-nya state merepresentasikan state ya, ini dinomorin. Ya, ini misal gini. Nah, misal yang 3 ini nggak menuju solusi, maka dead. Ya, dead ya. Nah, tadi. Ya, ini berarti dan simbol mati, maka proses pencarian solusi diteruskan dengan menggunakan simbol anak yang lainnya. Ya. Jadi sebenarnya ini simbol anak yang lainnya itu dia adalah backtrack lagi. Backtrack ke orang tuanya, ada nggak simbol anak yang lainnya? Kalau ada, bangkitkan. Misal dia dead lagi. Dead. Maka ini backtrack lagi. Ini backtrack ya. Ada nggak simbol yang lain? Jika tidak ada, maka dia backtrack lagi. Ya. Terus misal nanti dibangkitkan yang simbol ini. Ini sebenarnya adalah merepresentasikan nanti state-state dalam pencarian solusi ya. Nanti yang disebut sebagai solusi itu adalah lintasan dari akar sampai dengan daunnya. Kalau memang solusi. Kalau dead ya berarti bukan solusi ini. Nah gitu ya. Nah misal ini nanti dievaluasi jadi gini sejarahnya. Saya ceritakan ya. Ini satu, ini akarnya ya. Misal di-expand 2. Nah 2 ini nanti dievaluasi dengan fungsi pembatas. Apakah ini akan dibunuh atau tidak? Artinya ini kemungkinan menuju solusi atau tidak sih diestimasi. Makanya nanti ada fungsi pembatas itu adalah sifatnya heuristik. Dia sebenarnya memperkirakan ini nanti akan menuju solusi atau tidak sih 2 ini. Kalau diperkirakan tidak menuju solusi, jadi ini akan dibunuh ya. Misal 2 ini dievaluasi dengan fungsi pembatas tadi ini masih oke dapat menuju solusi. Wah, maka ini di-expand, note 3. Terus kemudian ini ternyata nggak menuju solusi dengan fungsi pembatas, dead, matiin. Oke. Nah, karena di sini sudah tidak ada apa tuh namanya ini sudah ujung ya ujung, ya udah nanti dilakukan backtrack ke orang tuanya. Ada nggak note yang lain yang sudah dibangkitkan dari note 2? Misal ada 4. 4 ini dievaluasi dengan fungsi pembatas lagi. Ternyata ini diperkirakan tidak menuju solusi, makanya backtrack. Backtrack terus dicek lagi, ada nggak kemungkinan yang dapat di-expand lagi? Kalau nggak ada, backtrack lagi. 1. Nah, 1 ini dicek. Tadi kan sudah dicek fungsi pembatas, nggak usah dicek lagi pakai fungsi pembatas ya. Terus ini apa tuh namanya? Kan termasuk yang simbol hidup ya, simbol hidup, ini simbol hidup, live note. Nah, ini terus dilanjutkan ke simbol 5.
di expand. Nah, 5 nanti dicek lagi dengan fungsi pembatas. Kalau ternyata dia itu bisa menuju solusi, dia termasuk simpul hidup. Live. Nah, di expand. Dan seterusnya gitu ya, dan seterusnya. Dicek lagi dengan fungsi pembatas. Ya. Ini backtrack. Jadi saat berada tahapan solusi itu saat berada di dead node ya, atau ini ya, ini saya kasih catatan bahwa simpul yang tidak dibunuh ini disebut simpul hidup atau lymph node ya, disebut simpul hidup lymph node. Nah, ini yang live yang simbol hidupnya. Jadi artinya tidak dibunuh itu artinya apa? Diperkirakan dapat menuju solusi. Siapa yang membunuh? Fungsi pembatas. Ya. Kalau dibunuh, itu artinya diperkirakan atau diestimasi tidak, bentar, diperkirakan tidak menuju solusi. Oke, gitu ya. Kalau dibunuh itu diperkirakan tidak menuju solusi. Nah, sekarang gini, saat berada di dead node, maka apa tuh pencarian solusi dilakukan? Ntar istilahnya apa? Maka proses akan memeriksa ke belakang ya istilahnya ya, atau runut balik, atau backtracking ke simpul orang tua. Anda sudah tahu ya, istilah simpul orang tua itu dulu di strukdat atau di matematika diskrit. Ke simpul orang tuanya, backtrack. Jadi kembali lagi, backtrack itu balik lagi seperti itu. Mundur lagi. Bisa ke belakang atau mundur. Runut balik, backtrack ke simpul orang tua. Ya, caranya seperti ini tadi gambarannya. Gambarannya seperti ini tadi. Nah, yang perlu Anda catat, mekanisme backtrack tidak hanya ada di strategi. Nah, ini yang perlu dicatat ya. Backtracking. Namun juga ada, kalau yang dari yang kita bahas ya ini juga ada di greedy nggak ada ya. Di greedy nggak ada. Ingat, di greedy nggak ada. Ini ada David Conquer juga nggak ada. Nah, ini juga ada di dynamic programming. Dynamic programming. Dynamic programming. Dan yang kita bahas di DA ini ya, dan brains and bone.
Ini yang ada yang kita bahas loh ya. Di strategi yang lain juga banyak. Cuma yang kita bahas itu nanti ada branch and bound, dynamic programming yang kemarin kita bahas. Jadi jangan mentang-mentang ini namanya adalah strategi backtracking. Mekanisme backtrack ini mundur ke belakang untuk mencari solusi yang lebih baik, istilahnya gitu ya, gampangnya untuk mengingat Anda mengingat. Itu tidak hanya ada di strategi backtracking saja, tetapi di dynamic programming juga ada, branch and bound juga ada. Oke, gitu ya. Kemarin kan saya contoh yang knapsack problem yang saya contoh di slide itu kan ada langkah backtrack kan, balik lagi kan untuk mencari solusi kan. Nah, yang di Tat Pak Rinaldi Munir yang saya kirim di Telegram dan juga saya upload di LMS itu juga ada contoh yang dia melakukan backtrack. Jadi langkah backtrack itu tidak hanya ada di strategi backtracking aja ya, sekali lagi ya, jangan salah. Jadi kalau Anda definisinya apa itu strategi backtracking, adalah strategi yang memanfaatkan backtrack. Enggak cuma di strategi backtrack itu ada di strategi yang lain lagi juga ada. Iya, cuman ini memang kebetulan dikasih nama strategi backtracking. Oke, silakan kalau mau di screenshot. Sudah, Pak. Oke, sip, turnuhun. Nah, oke ya. Nah, sekarang kita ke contoh sekarang biar Anda lebih paham ini ya, lebih paham tentang backtracking. Kita kembali lagi ke knapsack 0101 knapsack. Misal jumlah itemnya ada 3. Kemudian ini bobot dari masing-masing ininya ya, itemnya 35, katakan 35 kilo, 32 kilo, 25 kilo. Kemudian masing-masing profitnya itu item pertama 40, item 2 25, item ketiga 50. Ini kapasitas maksimum. Kapasitas maksimumnya adalah 30. Ini seperti yang dulu sudah kita pelajari bahwa knapsack itu dapat direpresentasikan dalam bentuk tapel seperti ini ya, X1, X2, X3. Kalau ada 3 item ya berarti X1, X2, X3. Kalau 4 item ya X1, X2, X3, X4. Ya, ini kalau 3 item ya X1, X2, X3. Nilai XI ini bisa 0, bisa 1. Artinya ini contohnya bisa 0, 0, 1. Ini berarti item ketiga itu dimasukkan dalam knapsack. Kalau 1, 1, 0 artinya apa? Item 1 dan 2 masuk knapsack, 0 item 3 tidak masuk di knapsack. Jadi 0 itu artinya nggak masuk dalam knapsack, 1 masuk dalam knapsack. Nah, kemudian fungsi pembatas. Oh ya, saya tadi yang perlu saya catatkan lagi bahwa fungsi pembatas biasanya bersifat heuristik. Enggak selalu ya, tapi dia biasanya kebanyakan dia bersifat heuristik. Sehingga dapat dikatakan bahwa backtracking, strategi backtracking ya maksudnya ya. Karena heuristiknya itu sehingga strategi backtracking tidak selalu menjamin didapatkan solusi optimal. Nggak jamin selalu didapatkan solusi yang optimal ya, nggak jamin. Karena ini memang fungsi pembatas itu bersifat heuristik. Kemudian fungsi pembatas sebenarnya nyawa dari backtracking itu adalah fungsi pembatas, adalah nyawa atau core-nya lah ini ya, nyawa dari strategi backtracking. Di samping juga ada fungsi pembangkit ya, tapi nyawa itu artinya yang utamanya itu yang ini sebenarnya adalah fungsi pembatas.
Oke, nanti saya tambahkan catatan lagi nih kalau nggak usah di screenshot dulu. Nah, ini fungsi pembatasnya. Fungsi pembatas itu sekali lagi heuristik, nggak ada suatu pedoman yang pasti dalam menentukan fungsi pembatas ya. Bisa aja nanti programmer yang lain untuk menyelesaikan masalah 01 knapsack ini dengan menggunakan strategi backtracking, itu fungsi pembatasnya bisa beda. Ya, contoh yang ada di sini fungsi pembatasnya adalah memanfaatkan fungsi constraint atau fungsi kendala yang ada di knapsack problem. Ini memanfaatkan fungsi kendala atau fungsi constraint yang ada di dalam masalah knapsack. Ya, dimana ini kalau total bobotnya total bobot itu harus kurang dari kapasitas maksimum, ini nilainya akan true. Kalau melebihi kapasitas maksimum itu kan nilainya false. Maka ini kalau false-nya node yang sampai di sini itu akan dibunuh. Ya. Nah, oke. Biar ini jelas kita langsung dengan contoh. Bentar ya. Ya, oke. Ini tadi gini ya. Ini kan kapasitas maksimumnya 30, ini bobotnya 35, 32, 25. Oke. Nah, sekarang dalam mana tadi? Dalam membangkitkan fungsi pembangkitnya untuk di sini itu adalah dia itu X1 sama dengan 1, itu artinya item 1 itu masuk. Ini yang sebagai cabang kiri, ini fungsi pembangkitnya. Ini kondisi 2, ini state yang kedua. Ini artinya state yang kedua itu adalah kalau item 1 itu masuk. Sebentar, ini saya biar ini. Nah, gini. Dalam knapsack 01 itu ada dua kemungkinan untuk masing-masing state-nya. Masuk di dalam knapsack atau tidak masuk di dalam knapsack. Pertama item 1 untuk yang di sini ya, level di sini ya. Itu untuk item 1 masuk atau tidak masuk. Ya. Jadi kondisi di sini itu adalah item 1 masuk dalam knapsack, yang di sini itu item 1 nggak masuk dalam knapsack. Kemudian, oke itu item 1. Nanti ini juga, ini level yang ini adalah untuk item kedua. Tapi ingat, karena ini pakai BFS, ingat ya, kalau kita backtracking itu manfaatkan DFS. Jadi urutan bangkitnya adalah sini, kemudian 2, yang sini ya. Oke, ini X1, artinya X1 sama dengan 1 itu artinya item 1 masuk, terus nanti habis itu dibangkitkan di sini. Oh, item 2 itu masuk, kan ada dua kemungkinan, masuk atau tidak masuk item 2-nya. Nah, ini ngalirnya ke sini. Ini bangkitkan sini, terus ke sini. Ini berarti kondisi di sini apa? State ketiga ini. Di node ketiga item 1 dan item 2 masuk. Oke. Nah, di sini nanti ada dua kemungkinan. X3 itu artinya item 3, kan tadi X1, X2, X3. Kita bentuk dah. Kita bentuk dalam tapel X1, X2, X3 kan. X1 itu bisa nilainya 0 atau 1. Jadi nilainya yang kiri itu 1, yang ini 0. 1 itu artinya X3 itu masuk, artinya item 3 itu masuk. Ini item 3 nggak masuk. Jadi ini dibangkitkan 1, 2, 3, 4. Ini item 4, item 3 masuk. Jadi kondisi di sini adalah 1, 1, 1. Ini kemungkinan solusinya adalah 1 lintasan dari akar sampai dengan daun. Tadi yang saya sebutkan di depan tadi ya. Yang sebelumnya tadi. Lintasan dari akar ke daun itu kemungkinan solusinya. 1, 1, 1. Apakah bisa di sini? Dibangkit lagi, kalau nggak bisa, berarti ini kemungkinan ini yang lain apa? Oh, X3 itu nggak masuk. Jadi di sini kondisinya adalah 1, 1, 0. Ini juga kemungkinan solusi yang lain. Ya, 1, 1, 0. Oke.
Kemudian ini 2, ini S2 kan bisa masuk, nggak masuk. Nah, ini kan yang nggak masuk. Berarti kondisi di sini gimana? Ini 1, 0 ya, tapi item 3-nya belum ada kondisi. Nah, nanti di sini, kondisi di sini yang kiri ini berarti 1, 0, 1. 1, 0, 1. Jadi item 1, ini item 2 nggak masuk, item 3 masuk 1, 0, 1. Dan seterusnya seperti itu. Jadi kiri itu untuk item masuk, yang kanan itu itemnya nggak masuk. Gitu ya. Ini belum sampai ke pencarian solusi yang kasus tadi ya. Ini untuk memahami pohon ruang status dulu. Apa itu pohon ruang status? Apa itu solusi? Nah, ruang solusi adalah semua kemungkinan solusi yang ada. Ini contoh di sini, semua kemungkinan solusi ada di sini semua. Artinya semua lintasan 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, dan seterusnya. Itu ruang solusi. Ya, untuk memahami pohon ruang status. Oke, sekarang kita kembali lagi ke problem tadi. Kita punya 3 item, 35 kilo, 32 kilo, 25 kilo, kapasitas maksimum 30 kilo, profit. Nah, sekarang item 1 masuk. Ini aja, di sini aja ya, ini kalau sebentar, di mana? Saya tuliskan di sini aja lah, ini kalau Anda lihat yang ini mungkin nanti Anda bingung. 35, 32, 35, 32, 25 tadi ya. Nah, profitnya adalah 40, 25, 50. Terus kapasitas maksimumnya 30. Nah, oke. Sekarang kita ini yang pertama akar ya, akar. Item pertama masuk. Jadi 1 sama dengan 1. Oke, kita periksa bobotnya. Bobotnya jadi berapa? Item 1 ya ini ya. 35 kan? Ini kondisinya item 1 masuk. Berarti bobotnya di sini berapa? 35. Kapasitas maksimumnya 30. Padahal fungsi pembatasnya tadi apa? Fungsi pembatas total bobot jangan sampai melebihi kapasitas maksimum. Ini fungsi pembatasnya. Kalau ini dipenuhi, berarti true. Kalau ini nggak dipenuhi, berarti false. Kalau false, berarti dibunuh. Ya, jadi cek di sini. Ini 35. 35 melebihi 30 kan, total bobotnya. Berarti ini dibunuh, bonded. B itu bonded, dibunuh. Oke. Kalau sudah dibunuh apa? Backtrack. Orang tua. Oke, ada yang bisa di-expand? Ada. Tadi kalau yang ini kiri itu adalah artinya item 1 masuk, berarti yang kanan item 1 nggak masuk. Oke, kondisi di sini, state yang ada di sini adalah, ini kan setiap node merepresentasikan kondisi atau state atau status. Jadi di sini total bobotnya adalah 0. Oke, total bobotnya 0. 0 kalau dengan fungsi pembatas ini nilainya true atau false? True atau false? Ayo coba jawab, true atau false? False. 0. Fungsi pembatasnya adalah total bobot kurang dari kapasitas maksimum. Kapasitas maksimumnya 30. Tadi total bobotnya 0. 0 kurang dari sama dengan 30 enggak? Iya, Pak. Oh, Ya. masih true, Pak. Jadi true. Kalau true berarti ini leave node. Ya. Ini adalah simbol hidup. Kalau simbol hidup berarti di-expand. Set. Nah, kalau nanti tadi kan ini sudah melebihi kapasitas maksimum. Artinya kalau kita lanjutkan percuma kan? Nggak usah kita lanjutkan karena pasti tidak akan menuju solusi. Itu fungsinya tadi fungsi pembatas. Ya, fungsi pembatas. Fungsi pembatas nggak selalu seperti ini ya. Ini contoh di algoritma yang ini itu pakai
tadi itu, bahwa total bobot jangan sampai melebihi kapasitas maksimum. Nah, ini masih true. Berarti ini leaf node, D-span, mulai dari kiri dulu ya, karena ini adalah pakai skema DFS. Ya, backtracking itu pakai skema DFS. Nah, oke sekarang X2 sama dengan 1 sekarang. Level kedua di sini adalah untuk item kedua. Item 2 masuk. Kalau item 2 masuk berarti total bobotnya adalah S2, sorry di sini. S2 adalah di sini 32. Dicek lagi dengan fungsi pembatas. Fungsi pembatasnya tadi gimana? Total bobot jangan sampai melebihi kapasitas maksimum. Tadi di sini ya, saya coret-coretnya di sini kok di sini. Oke, ini tadi 32 ya. Oke. Ini kapasitas maksimumnya adalah 30. Ini sudah melebihi kan? Kalau sudah melebihi berarti ini dead. Ya kan? Kan ini tadi jadi melebihi kan? Ini kan 32. Ini barusan. 32 itu melebihi kapasitas maksimum kan? Jadi nilainya false kan? Oh, false berarti dibunuh. Jadi ini dibunuh. Bounded, B itu bounded di sini. Kan bonding function. Nah, bahasa Inggrisnya bounded gitu ya. Terus atau dead node juga bisa. Nah, oke. Terus kemudian backtrack. Kalau ini sudah dibunuh, jadi pada saat ketemu simbol mati, tadi saya catatkan tadi dilakukan backtrack ke orang tuanya. Ada nggak yang bisa di-expand lagi? Ada X2 sama dulu, artinya item 2 nggak masuk. Di sini kondisinya adalah 0, kondisi bobot total bobotnya. Kalau 0 dicek lagi dengan fungsi pembatas. Apakah total bobotnya melebihi kapasitas maksimum? Ya kalau 0 kan masih true kan? Nggak melebihi kapasitas maksimum kan? Kalau true, ya berarti ini leaf node. Ini saya tadi nyatetnya harusnya di sini ya, leaf node. Tadi nyatetnya yang di sini. Ini sebenarnya kalau Anda gini nanti takutnya Anda bingung. Ini kok penomorannya aneh gitu ya. Di sini aja, makanya saya di sini. Nah, oke. Kalau leaf node berarti di expand. Oke, di expand. X3 sebenarnya artinya item 3 masuk dalam knapsack. Kalau ini masuk dalam knapsack, ini total bobotnya adalah, bentar ini tadi, ya oke. X3 itu 25. Apakah dicek, apakah melebihi kapasitas maksimum dengan fungsi pembatas? Tidak kan? Karena 25 kurang dari 30. Berarti ini masih leaf node, sehingga, dan ini kan nggak bisa lagi di-expand karena itemnya cuma 3. Berarti ini adalah solusi. Tapi ingat, coba, knapsack problem itu masalah optimasi atau bukan? Yuk, siapa yang tahu? Optimasi, Pak. Nah, betul. Jadi ini masalah optimasi. Kalau masalah optimasi, kalau Anda sudah ketemu solusi, jangan berhenti. Tadi ya, saya tulis huruf besar tadi, jangan berhenti. Simpan solusi yang Anda dapatkan sebagai solusi terbaik saat ini. Anda lanjutkan lagi, backtrack lagi. Adakah yang bisa di-expand? Ada. S3 sama dengan 0. Artinya item 3 nggak masuk. Nah, di sini total bobotnya 0. Apakah ini melanggar fungsi pembatas? Tidak. Fungsi pembatasnya adalah total bobot kalau dia melebihi kapasitas maksimum. Berarti ini juga solusi. Nah, cuman, ya kan, Anda bandingkan sekarang solusi yang di sini dengan solusi yang terbaik yang sudah Anda simpan. Oke, karena fungsi tujuan dari knapsack problem itu adalah total profitnya semaksimal mungkin. Jadi di sini total profitnya berapa? Kalau item, berarti ini kondisi di sini adalah 1, sorry, ini 0, 0, 1 ya, item 3 saja yang masuk kan? Kalau yang ini gimana? 0, 0, 0 kan? Jadi ini ya, kemungkinan solusi atau ruang solusi. Ruang solusi adalah ini 001. Ini kurung gini ya. 001, kemudian 000. 000. Ini ruang solusinya. Nah, cuman
Yang mana solusi optimal? Yang solusi optimal itu adalah Anda bandingkan di sini. 001 total profitnya berapa? Total profit berapa ini kalau 001? 50, Pak. 50. Kalau yang 000 berapa total profitnya? 0. 0. Nah, banyaknya 50 kan? Jadi solusi optimal itu adalah 001. Gitu ya. Solusi optimal adalah 001. Oke. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Jadi nanti Anda definisikan mana ruang solusi. Itu adalah himpunan dari pet dari atau lintasan dari akar ke daun ya. Di sini kan ada dua ini. Ini 001 sama 000. Jadi ruang solusi adalah 001, 000. Solusi optimalnya yang lebih besar profitnya. Kenapa? Karena fungsi tujuan dari knapsack problem mana sudah pelajari sejak awal kita dulu kuliah ya. Bahwa dalam knapsack problem itu adalah nanti yang dicari adalah yang profitnya semaksimal mungkin. Jadi cari yang profitnya lebih gede. Ya, oke sampai sini ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada saya coba untuk latihan. Nanti Anda yang nanti agak menjawab ini nanti menjadi tambahan di nilai UAS ya. Saya akan catat tambahan untuk nilai UAS. Saya ganti problemnya. Ini saya hapus. Saya balik aja. Jadi ini kan tadi ini item 1, item 2, item 3 ya. Saya balik aja urutannya. Item satunya bobotnya 25. Ini 32, ini 35. Jadi ini item 1, item 2, item 3. Ya. Jadi gini. Mana tadi salah. Nah, ini saya ganti sekarang problemnya. Ini kan item 1, item 2, item 3, item 1, 35, 32, 25 kan. Nah, sekarang saya ganti. Saya ini dulu. Jadi saya tukar posisinya. Sekarang W1-nya adalah 25, W2 adalah 32, W3 adalah 35. Berarti ngikutin ya, berarti profitnya ngikutin karena dibalik. Profit 1 adalah 50, profit 2 jadi 50, 25, 40. 25, 40. Profit item 2, profit item 3, 40. Ya, coba Anda selesaikan itu. Pohonnya mungkin nggak seperti ini. Pohonnya bisa saja tidak seperti ini. Pohonnya belum tentu nanti seperti ini ya. Pohonnya belum tentu nanti seperti ini. Coba Anda selesaikan. Kalau ini adalah pohon strategi yang berbasis pada pohon ruang status, pasti Anda harus membuat pohonnya. Backtracking. Coba Anda selesaikan problem ini. Ini kapasitas maksimumnya masih sama ya, 30. Coba Anda selesaikan problem yang ini. Anda foto saja jawaban Anda yang di kertas itu, kemudian upload di di Telegram. Nanti saya catat siapa yang menjawab untuk saya tambahkan nilai di UAS. Lumayan loh biasanya nilainya yang ini, yang keaktifan ini.
dibalik ini. Sebenarnya item-itemnya sama saja, cuma dibalik aja urutannya. Tadi item 1 itu yang 35, item 2 32, item 3 yang 35. Tadi dibalik, item 1 yang 25, 3 25. Nah, ini juga ngikutin. Nah, cuma dibalik urutannya aja. Poinnya seperti apa coba? Dan solusinya seperti apa? Nanti Anda definisikan ruang solusi dan solusi optimalnya ya. Solusi optimal ini ya, solusi optimalnya nanti dengan ini total profit, ini kan total profit tadi 50 ya. Nah, total profitnya sebutkan juga. Total profit dari solusi optimal. Oke, silakan.